Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Syukur pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Tuhan kembali mengizinkan kita untuk masuk bersama-sama di dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama untuk boleh duduk diam di depan Tuhan, menghadap Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara secara pribadi pada kami. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, perenungan pada hari ini saya berikan sebuah tema starting line, bukan garis finish. Bagian firman Tuhan saya ambil dari Kisah pasal yang pertama ayat ke-8 dan pasal yang kedua ayat ke-4 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah saudara, banyak orang melihat pengalaman rohani itu sebagai puncak. Puncak yang menjadi momen yang kuat, ada perasaan yang mendalam di dalamnya, atau sebuah peristiwa yang menggetarkan. Namun kalau kita memperhatikan kisah para rasul, justru sebaliknya. Di mana Pentakosta bukan menjadi garis finish atau puncak segala sesuatu. Tapi itu adalah garis awal atau starting line. Apa yang terjadi di Kisah pasal yang kedua ayat ke-4 bukan tujuan akhir, tetapi titik awal dari kehidupan yang diutus. Karena pengalaman dengan Roh Kudus bukan untuk dinikmati seorang diri saja, tetapi untuk dijalani setiap hari. Saudara, Yesus mengingatkan para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi harus menunggu di sana karena ada sebuah janji yang harus digenapi di Yerusalem. Janji ini digenapi di hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Sebuah peristiwa fenomenal dan supranatural yang dialami oleh para murid pada masa itu. Sebuah peristiwa yang menjadi titik awal dan sebuah pemutusan para murid untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus di Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Dan menarik sekali saudara, karena pekerjaan Roh Kudus tidak membuat mereka berdiam diri, tetapi justru membuat mereka bergerak untuk memberitakan Injil. Peristiwa Pentakosta membuat para murid itu mampu berbicara dengan berbagai macam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di Yerusalem yang sedang berkumpul pada masa itu. Nah saudara, ini adalah peristiwa percakapan lintas budaya dalam konteks pemberitaan Injil, saudara. Di dalam konteks itu, Rasul Paulus pun tampil berdiri untuk berbicara kepada orang banyak. Ada banyak orang berpikir mereka mabuk anggur pada pagi hari. Para rasul, khususnya Rasul Petrus, berbicara tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak pada masa itu. Nah, saudara, setiap kita pun mengalami yang namanya baptisan roh. Tidak seperti peristiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Tetapi sebuah peristiwa pengalaman rohani ketika kita percaya pada Tuhan, ada urapan, ada baptisan roh yang terjadi di atas hidup kita. Nah saudara, inilah yang disebut sebagai peristiwa lahir baru. Peristiwa dicurahkannya Roh Kudus itu membuat para murid bergerak dan memampukan para murid untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan. Nah, setiap kita yang sudah menerima baptisan roh pun, kita digerakkan oleh Tuhan. Karena roh yang samalah yang diberikan kepada setiap kita. Nah saudara, di bulan Mei ini, di bulan saluran kasih, kita bersyukur karena diingatkan bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam konteks mengasihi. Bersyukur karena kita sudah mengambil sebuah tekad melalui amplop saluran kasih
kita mau memberkati saudara kita yang membutuhkan. Kiranya panggilan menjadi saksi ini yang diwujud nyatakan melalui aksi kasih. Ini boleh kita nyatakan, saudara, setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan hanya di momen bulan saluran kasih, tapi setiap saat, setiap hari, ketika Tuhan memimpin kita, ketika Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi saksinya melalui tindakan kasih yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, belajar untuk peka akan pimpinan Tuhan. Belajarlah untuk peka akan suara Tuhan yang mengarahkan kita, yang memimpin kita untuk menjadi saksi di dalam tindakan kasih yang kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami mengalami sebuah proses kelahiran baru dalam Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh Kau berikan bagi setiap kami, yang berdiam di dalam hati setiap kami, anak-anak Tuhan, yang terus juga memimpin kami, yang terus mengarahkan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Secara khusus di dalam bulan Mei ini ya Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam aksi kasih melalui saluran kasih yang boleh kami berikan kepada saudara kami. Kiranya Tuhan tolong kami terus untuk peka akan suara Tuhan yang mengajar kami, yang mengarahkan kami untuk terus melakukan kasih di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dengarkanlah dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.